Keinginan Ayu untuk lepas dari belenggu kemelut rumah tangga juga diinginkan Bopak Castello. Komedian satu ini memang mengaku telah menceraikan sang istri Putri Mayansari secara agama. Tapi kini perdebatan mengemuka di tengah keinginan Bopak melegalkan perceraiannya secara hukum. Lantas, apa kata pihak Putri menatap kenyataan gugatan cerai yang dilayangkan Bopak Castello ke Pengadilan Agama Jakarta Timur beberapa hari lalu? Statusnya masih digantung. Belum ada kejelasan. Masalah rumah tangganya bersama Angie menjadi inspirasi dalam penciptaan lagu itu. Ya kalau kita kaitin kata-katanya ya udah bener gitu ya udahlah, udah gitu nggak usah dibahas-bahas lagi gitu kan. Selama ini kan saya ditanya itu mulu gitu kan, yang nggak ada sangkut pautnya lagi sama saya, nggak peduli sih ya. Gitu, jadi menurut saya udah ya udahlah. Itu lagu dulu emang kebenaran aja kali ya. Dari hubungannya udah ada kali ya. Ya udah gitu. Ya emang udah bentar lagi mau udahan kan? Iya dong, ya sesuai dengan kenyataan aja gitu. Bukannya masalah tentang hidup, tentang ini aja, bukan tentang karir, bukan. Tapi tentang kehidupan pribadi saya gitu sama yang ya udahlah. Ayu tak menampik jika lagu itu menjadi perwakilan atas apa yang menimpa rumah tangganya bersama Angie. Tapi mengapa lagu Ayu selalu menggambarkan kisah hidupnya? Sebut saja alamat palsu hingga minyak wangi yang tanpa disangka justru singgah dalam pernikahannya. Pun begitu dengan lagu baru ini yang dilantunkan Ayu jelang perceraiannya. Alamat palsu kan mungkin dulu sayanya masih terlalu kecil ya, terus udah kuno banget, udah lama banget gitu. Kalau sekarang lebih aransemennya juga udah diganti gitu, dan video klipnya juga beda lah. Aransemennya kan lebih modern kayaknya. Iya, lebih modern musik. Enggak juga sih, emang dapetnya kebetulan yang kayak begini. Mungkin ada masukan dari sendiri apa gimana? Enggak. Ya udah, jadi ya udahlah gitu. Enggak usah dibahas-bahas lagi, enggak usah diungkit-ungkit lagi, udah cukup lah. Sekarang udah kedepannya hidupnya udah tenang, maksudnya ya enggak usah bahas-bahas yang lalu-lalu. Ini dibuat album gitu. Bareng sama lagu Alamat Palsu juga nanti dimasukin di album saya. Seakan menjadi curahan hatinya, syuting video klip yang dijalani Ayu ia lakoni dengan sepenuh hati. Lihat saja bagaimana di hari biasanya ia hanya mengambil maksimal 2 acara dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama. Maka dalam syuting video klip kemarin itu ia menghabiskan hari di lokasi syuting hingga larut malam. Lalu tidakkah Ayu khawatir meninggalkan sang putri tercinta, apalagi sang ibunda tengah menjalani ibadah umroh di Tanah Suci Mekah? Ibu yang umroh. Ibu doang. Makanya jangan ketinggalan berita. Ya, karena kan memang selalu berhubungan ya. Ibu juga dari tadi nanyain terus gimana syutingnya lancar nggak. Ibu juga doain di sana. Kangen, makanya saya ini buru-buru cepet pulang. Sama siapa? Pengen ketemu Bilkis sama ayah. Karena biar lebih cepet aja, karena kan saya juga lagi banyak kegiatan di luar gitu. Jadi sekalinya libur dipakai untuk video klip, ya udah makanya udah sekalian aja. Apapun itu, kisah yang tersimpan di setiap lagu Ayu, biduan dangdut satu ini ingin memulai babak baru dalam hidupnya. Dan keinginan ini tampaknya tidak lama lagi akan terwujud. Tanggal 18 Maret, Ayu akan menjalani sidang perdana perceraiannya dengan Angie di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat. Lalu seperti apa kesiapan Ayu menjalani sidang yang tak sampai 1 pekan lagi? Pura-pura nggak lihat. Enggak, saya nggak pengen bertatapan muka ya, mudah-mudahan nggak akan ada yang namanya bertatapan muka. Saya natapnya ke Pak Hakim aja deh, biar cepat diketok palunya. Oh iya, insya Allah walaupun rezeki saya sedikit, saya masih mampu menghidupi anak saya. Itu aja. Keinginan Ayu untuk lepas dari belenggu kemelut rumah tangga juga diinginkan Bopak Castello. Komedian satu ini memang mengaku telah menceraikan sang istri Putri Mayansari secara agama. Tapi kini perdebatan mengemuka di tengah keinginan Bopak melegalkan perceraiannya secara hukum. Lantas, apa kata pihak Putri menatap kenyataan gugatan cerai yang dilayangkan Bopak Castello ke Pengadilan Agama Jakarta Timur beberapa hari lalu? Statusnya masih digantung.
Belum ada kejelasan. Masih resmi suami istri. 4 Januari udah diurus. Udah semuanya. Ya pokoknya bapak lah, kita langsung bapak yang apa sih? Yang ngurus. Nanti kalau bapak ngomong takut salah ya kan? Yang jelas mah pada intinya kita tetap sayang kan. Cuman kan bapak berharap tuh pengen 100% tuh ikut ke bapak. Karena kita juga merasa tersinggung dipisahin kayak begitu. Sekarang diomongin. Ngapain masalah anak tuh? Gue udah 3 tahun ngerawat begini-gini. Lu udah tahu bapaknya di Bogor dulu kan, atau cari kan. Kalau emang ada niat baik kan bagus. Jadi ya kita siap menunggu itu apa yang menjadi sebagaimana nanti isi dari gugatnya kita siapkan nanti. Kesiapan Putri tampaknya tak seperti kesiapan hatinya menghadapi kehancuran rumah tangga. Putri yang awalnya hanya menuntut pengakuan saja, kini mulai meminta pertanggungjawaban Bopak terkait nafkah untuk sang anak. Lantas benarkah hal ini mencuatkan kecurigaan Bopak bahwa kemarahan Putri hanya lantaran materi di tengah popularitas yang ia genggam kini? Minta kejelasan dari Bang Bopak, kepastian status aku, dan tanggung jawab ke anaknya. Pengen pisah. Karena aku sudah malu di publik ya, dia sudah mengatakan single. Sedangkan dia lupa sama anaknya, sama aku. Kalau dia sudah berumah tangga. Iya, dia begitu saja bilang single. Aku sudah malu banget. Mungkin berpisah lebih baik. Nah itu makanya kan pertanyaannya. Nah ini kan analisa yang bagus kalau masalah begini. 3 tahun tiba-tiba ya kan dia menuntut anak abi, logikanya di mana, rasionalnya di mana kan gitu. Kita nih masyarakat kita gak bodoh kalau bukan ada yang domplengin. Bukan karena hal sekarang ini Bopak sedang naik daun ya, terus kita berusaha ngerame-ngeramein urusan rumah tangganya Bang Bopak dengan Putri. Tidak hal seperti itu yang kita maksud ya. Selama ini kita cari Bang Bopak dari mulai Bopak meninggalkan Putri pun awal-awalnya sampai pada Bopak akhirnya katanya kami dengar dia udah mulai syuting. Silang pendapat di antara mereka tidak hanya mengobarkan pertikaian, satu sama lain bersikuku bahwa pernyataan mereka lah yang paling benar. Lalu akankah Bopak juga akan menempuh upaya hukum lainnya demi membuktikan bahwa apa yang selama ini dituduhkan Putri tidak benar adanya? Nah kalau kita lihat kronologisnya kan begini, apa sih? Kita sebagai imam, ya kan? Kita menikahkan seseorang kan untuk apa? Untuk menampingi kita, walau dari bahagia sakit, ya kan harus ada di samping kan gitu. Cuman kan kita nggak akan mengangkat itu semua, nggak ada untungnya juga buat Bopak. Karena Bopak begini ya udah bebas lah dia mau bikin kalimat kayak gimana masyarakat sendiri yang tahu nanti itu. Ya kan gitu. Yang jelas pada intinya Bopak udah menyerahkan semua sama jalur hukum. Bertahun-tahun tak bertemu, Bopak justru diusik masalah rumah tangga saat karirnya menjulang tinggi. Tapi masalah ini pula yang disebut Putri mengantarkan kehidupannya tanpa arah tujuan. Lalu benarkah masalah ini yang membawa Putri sampai jatuh sakit? Putri Mayangsari kecelakaan iya, terus sakit juga ya, tipes ya, sampai rambutnya agak berkurang, rontok, dan akhirnya badannya pun semakin menciut, kecil seperti ini, kurus. Nah selanjutnya kita juga memang membutuhkan Bang Bopak. Memang anaknya itu suka memanggil Bang Bopak Abi itu Abi Faza. Jadi kita mengenalkan Faza kepada ayahnya adalah melalui foto pernikahan, melalui acara televisi, dan akhirnya dia pun mengenali apabila tampilnya Bang Bopak di layar televisi dia manggil-manggil Abi. Nah terakhir kita temui ke sana itu karena anaknya pun manggil Abi sambil sakit ya, merintih kesakitan. Kita bukan rekayasa, kita bukan sandiwara, kata Bang Bopak kita sandiwara. Dari awal kan damai gitu, nggak mau masalah, iya kan? Misalnya dia mau kan kemarin juga kan menuntut legalitas masalah perkawinan aja, cerai, udah kan kita selesaiin, ngapain ngerembet ke lain-lain. Tapi alhamdulillah kita nggak kepancing lah kalau hal-hal gitu, maksudnya ngebuka aib orang itu haram hukumnya.
sekarang kita mau ke tempat pesnya anak-anak jalanan yang mau berangkat ke Brazil tanggal 25 besok.